see a problem, border issues with Malaysia, Indonesia. So I discussed with President Prabowo. What should we do? We declare war. Oke, lanjut 2 kabar mantap hari ini. Yang pertama, datang dari Indonesia, Malaysia, bos. Di mana dalam kunjungannya ke Indonesia, Bapak Anwar Ibrahim dengan tegas menyatakan bahwa dalam menyelesaikan urusan sengketa wilayah, Malaysia dan Indonesia tidak akan sampai berperang. Meskipun beliau mengaku mendapat tekanan dari partai oposisi untuk bersikap keras. Nah loh, lantas bagaimanakah kelanjutan Ambalat dan Laut Sulawesi? Soal hal ini setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari PT DI, PT Dirgantara Indonesia, yang menyatakan kini siap memasuki era drone strategis. Nah, era drone strategis seperti apakah itu maksudnya? Apakah karena drone elang hitam berhasil terbang? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, kemarin Bapak Anwar Ibrahim telah bertandang ke Indonesia, bos. Dan tentunya untuk menemui presiden kita ya kan, Bapak Prabowo Subianto, yang katanya dilakukan untuk melakukan konsultasi tahunan dengan Indonesia. Dan saat ditanya terkait menjaga wilayah perbatasan, PM Anwar Ibrahim ini pun ternyata langsung menegaskan, bos, bahwa Indonesia dan Malaysia tidak akan berperang. Hal ini pun ia sampaikan setelah memberikan Pelosi speech di kantor ASEAN Sekretariat Jakarta Selatan pada Selasa 29 Juli kemarin. Beliau pun menjawab dengan menceritakan diskusinya langsung dengan Pak Prabowo Subianto. Beliau katakan, masalah perbatasan dengan Malaysia dan Indonesia, saya sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berperang? Jadi kalau kita tidak mau melakukannya, kita harus mencari resolusi damai terhadap konflik ini dan itu adalah sebuah pilihan, ujar Anwar di atas mimbar, bos. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa di parlemen Malaysia, beberapa anggota partai oposisi sempat mendesaknya bersikap keras terkait isu perbatasan di Sulawesi dan Ambalat dengan Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa pemerintahnya memilih jalur diplomasi. Nah, ini yang mantap jos nih, bos. Jalur damai, diplomasi ya kan? Jadi kalau Malaysia bersikap keras soal Sulawesi dan Ambalat ya, admin rasa juga bakal terjadi clash nih. Apalagi kini armada perang Indonesia sedang dimodernisasi penuh, bos. Dari jet tempur, kapal perang, dan lain-lain. Semuanya ditambah. Jadi ya bisa-bisa ibarat kata orang, mereka jual, kita beli ya kan? Bahkan ketika didesak oleh partai oposisi Islam di parlemen Malaysia untuk bersikap keras soal Ambalat dan perairan Sulawesi, Anwar pun tetap pada pendiriannya. Ia katakan orang waras harus memilih jalan negosiasi, bukan provokasi, ujar beliau. Dan ia menekankan bahwa diplomasi, hukum internasional, dan semangat kebersamaan ASEAN adalah kunci dalam suasana yang saling menghormati dan penuh kepercayaan. Malaysia tetap optimis bahwa konflik perbatasan bisa diselesaikan tanpa satupun peluru ditembakkan. Dan terkait Ambalat nih, bos, baru-baru ini Menlu kita pun akhirnya angkat bicara. Nah, lantas bagaimanakah kelanjutannya soal Ambalat Indonesia-Malaysia? Oke, jadi di balik senyum diplomasi dan jabat tangan hangat itu ternyata tersimpan juga nih pembicaraan sensitif yang menyentuh nadi geopolitik kedua negara, kawasan Ambalat. Meskipun belum menjadi topik utama dalam konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia yang terakhir digelar 7 tahun lalu di Kuching, Malaysia, isu Ambalat pun ternyata tetap mengemuka nih, bos, dalam bayang-bayang agenda besar kedua pemimpin. Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Sugiono pun mengkonfirmasi bahwa pembahasan joint development atau pengelolaan bersama wilayah Ambalat itu masih dalam tahap exploratory talk. Nah, jadi ini maksudnya adalah dalam fase penjajakan, bos, sebelum negosiasi formal dimulai. Jadi belum tentu kerjasama itu akan terjadi, tapi setidaknya kedua pihak menunjukkan minat dan membuka peluang dialog. Modalitasnya seperti apa, teknisnya bagaimana, itu masih panjang, masih di tahap awal, ujar Bapak Sugiono saat ditemui usai acara, bos.
Dan Ambalat sendiri adalah wilayah perairan kaya minyak, gas, dan hasil laut seluas lebih dari 15.000 km persegi di Laut Sulawesi. Wilayah ini telah lama menjadi titik panas antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Namun kini, kedua negara pun tampak siap mengubur sengketa dan menggantinya dengan peluang kolaborasi yang lebih besar. Ini bukan perkara mudah, bos. Pasalnya kedaulatan, kepentingan nasional, serta potensi ekonomi besar menjadi medan tarik-menarik dalam diskusi ini. Namun yang pasti, kedua negara pun menyadari pentingnya menciptakan solusi damai dan saling menguntungkan. Bukannya menciptakan perang seperti Thailand, Kamboja, atau bahkan seperti India, Pakistan yang akhirnya menjatuhkan banyak korban jiwa. Masalah ini harus tetap diselesaikan dengan waras dan kepala dingin, bos. Nah, bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pemerintah Malaysia Indonesia ini? Oke, lanjut kabar yang cukup gacor. Selanjutnya, jadi baru-baru ini drone elang hitam sudah berhasil mengudara, bos, alias berhasil terbang. Dan dikutip dari Antara News, Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT DI yaitu Bapak Muhammad Arif Faisal mengatakan bahwa keberhasilan mengudaranya pesawat tanpa awak buatan Indonesia, elang hitam dalam uji terbang di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka pada Senin 28 Juli kemarin adalah sebagai sinyal bahwa negara ini siap memasuki era drone strategis, ujar beliau. Keberhasilan dalam uji coba ini katanya menandai langkah penting dalam upaya kemandirian teknologi pertahanan nasional dan menempatkan Indonesia di jalur negara-negara yang menguasai sistem drone kelas strategis, bos. Ini bukan sekedar pengujian katanya. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia mampu membangun drone strategis dengan teknologi hasil karya anak bangsa, ujar Bapak Arif di Bandung Selasa kemarin. Mantap Jos. Nah, dikatakan bahwa elang hitam ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara, bos. Dengan kemampuan terbang hingga 24 jam di ketinggian 20.000 kaki dengan platform yang dirancang modular dan fleksibel, memungkinkan adaptasi untuk berbagai misi, termasuk pengawasan maritim, penanggulangan bencana, dan pengamanan perbatasan. Kemudian dengan bobot lebih dari 1 ton, elang hitam pun kini menjadi drone terbesar buatan Indonesia yang siap masuk dalam kategori strategis. Nah, mantap Jos. Jadi admin ucapkan selamat buat konsorsium yang mengembangkan drone elang hitam ini, bos. Tapi ya, jangan lupa juga ya kan, harapan kita dulu ya bahwa drone ini harus tetap dikembangkan menjadi drone kombatan. Jadi bukan hanya drone intai, bos. Harus tetap mampu menggotong senjata, entah itu bom konvensional atau bila perlu mampu meluncurkan rudal. Nah, pertanyaannya di benak admin nih, apakah versi kombatannya ini akan tetap dilanjutkan ataukah sudah stop sampai di sini saja? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.